Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-33. Di mana Gajah Mada sekarang? Pertanyaan sederhana itu menjadi pembicaraan riuh di mana-mana. Banyak sekali prajurit yang menggunjingkan dan tak seorang pun yang tahu jawabnya. Orang-orang terbatas yang telah melepas perjalanan Gajah Mada diam semua. Tak ada yang berbagi kepada orang lain, termasuk Gajah Segara. Gajah Segara mengunci mulutnya rapat-rapat. Gajah Segara selalu mengaku tidak tahu jika ditanya di mana Gajah Mada berada. "Aku tahu di mana Gajah Mada," ucap seorang prajurit mencari perhatian. Beberapa orang prajurit segera mengerumuninya. "Di mana?" tanya prajurit berpangkat setingkat. "Di suatu tempat," jawab prajurit itu. Beberapa orang lagi datang berkerumun. "Di suatu tempat di mana?" tanya prajurit yang lain. "Di rumah istri mudanya," jawabnya santai. Para prajurit langsung saling pandang, sebagian merasa jengkel. Jawaban itu jelas guyon. "Gajah Mada tidak seperti kamu yang bisa punya istri di mana-mana," ucap seorang prajurit. Para prajurit menyumbang tawa berderai. "Daripada kamu belum punya istri, masih mencuci sendiri," balas prajurit itu. Namun prajurit bertubuh gemuk itu tidak mau kalah. "Lebih baik aku tidak punya istri daripada menjadi suami takut kepada istri." Jawaban debat kucir itu rupanya merupakan jawaban yang sangat telak. Prajurit itu segera terbungkam mulutnya dan bersungut-sungut. Sikapnya itu memancing para prajurit yang lain untuk tertawa. Akan tetapi para prajurit yang tertawa sambung menyambung itu segera menghentikan tawanya ketika terlihat Sang Prabu keluar dari halaman. Dua pekan setelah perang bubat, suasana muram masih sulit dilenyahkan dari wajah para ningrat di istana Wilwotikto. Sang Prabu Hayam Wuruk yang akhirnya keluar dari bilik semadi turun ke halaman untuk memberi makan pada ratusan burung dara yang mengepungnya. Burung-burung itu hinggap di pundaknya, di kepalanya, bahkan mengotori pakaian yang dikenakannya. Melihat Sang Prabu telah keluar setelah berhari-hari mengunci diri, Tumenggung Macan Liwung segera menempatkan beberapa prajurit pada jarak dekat untuk berjaga-jaga. Siapa tahu Sang Prabu menurunkan perintah, namun tidak ada perintah apapun yang keluar dari mulut lelaki yang kehilangan kekasih yang dicintainya itu. Jika Sang Prabu kembali masuk ke dalam istana, tugas untuk melayani sudah menjadi urusan para emban dan pelayan bagian dalam. Namun pagi itu, dua orang lelaki mencuri perhatian. Tak ada orang melakukan PP dalam sebulan terakhir, apalagi ketika istana sedang dirundung duka. Akan tetapi, kali ini dua orang laki-laki tua menyita perhatian dengan berjemur diri di tengah lapangan. Beruntung dua orang lelaki itu, karena Sang Prabu Hayam Wuruk yang sedang memberi makan burung dara memperhatikan mereka. "Hamba tuanku," seorang prajurit Bayangkara bergegas datang mendekat. Prabu Hayam Wuruk mengarahkan pandang matanya ke halaman istana. "Aku akan menerima mereka yang melakukan PP itu secara langsung. Persilahkan mereka naik ke Manguntur." Hayam Wuruk menjatuhkan perintah. Prajurit yang baru saja dipanggil menghadap itu bergegas menemui Tumenggung Macan Liwung dan menyampaikan perintah yang diterimanya. Tumenggung Macan Liwung segera menindaklanjuti perintah itu dengan menyiapkan Bali Manguntur. Selanjutnya, dua orang emban dengan bergegas membersihkan Bali Witana. Tikar segera digelar untuk dua orang lelaki tua itu. Dalam pengawalan ketat pasukan khusus Bayangkara, sejenak kemudian Sang Prabu Hayam Wuruk
keluar dari pintu yang menghubungkan istana kediamannya dengan Bali Manguntur. Dua orang yang melakukan PP itu bergegas menyembah. Sungguh di luar dugaan mereka, Sang Prabu sendiri berkenan menerima permohonan menghadap itu secara langsung dan tidak diwakilkan. Prabu Hayam Wuruk tidak menempatkan diri duduk di balai witana. Prabu Hayam Wuruk tetap berdiri, bahkan ketika seorang prajurit mengeluarkan dampar untuknya, ia menolak mendudukinya. "Kami menghaturkan sembah tuanku," ucap salah seorang dari kedua kakek itu. "Mohon izin untuk memperkenalkan diri tuanku. Hamba adalah buyut di Pamadan, nama hamba Pintas Merti." Sang Prabu mengangguk dan memperhatikan wajah kedua orang itu. "Sebenarnya hamba yang berkepentingan mengajukan permohonan menghadap tuanku," tambah kakek di sebelahnya. Kembali Hayam Wuruk mengangguk. "Siapa namamu dan apa kepentinganmu?" Dua orang lelaki tua itu menyembah. Tumenggung Macan Liwung yang berada pada jarak cukup dekat bisa mendengarkan pembicaraan yang terjadi dengan cukup jelas. "Nama hamba sudah banyak dilupakan orang tuanku," ucap orang itu. "Akan tetapi hamba sendiri masih ingat nama hamba Jungkerti." Hanya orang-orang tua yang masih ingat nama hamba dan memanggil hamba dengan panggilan Jungkerti. Namun setelah satu persatu dari mereka mati, sekarang orang-orang memanggil hamba dengan panggilan Ki Buyut Saleces. Sedikit berubah rona wajah Prabu Hayam Wuruk. Tumenggung Macan Liwung tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. "Kiai adalah Buyut di Saleces?" tanya Hayam Wuruk. Buyut Saleces mengangguk sambil menyembah. Prabu Hayam Wuruk menoleh dengan bergegas. Tumenggung Macan Liwung datang mendekat. "Paman Tumenggung tahu tempat itu?" tanya Hayam Wuruk. "Hamba tahu tuanku," jawab Macan Liwung. "Saleces adalah nama perdukuhan tak jauh dari kota kecil bernama Yuangga, sebuah tempat yang berjarak amat dekat dengan Gunung Bromo. Tempat itu juga berjarak tidak seberapa jauh dari benteng Pajarakan." "Ketika mengunjungi Lumajang di waktu tuanku masih remaja, tuanku melewati tempat itu. Jika tuanku masih ingat pada tanah perdikan Kelakah yang menghasilkan banyak buah, terutama nangka dan kenitu, Saleces berada di utara tanah perdikan Kelakah itu." Tumenggung Macan Liwung kembali mundur setelah memberikan jawabnya. "Jauh sekali," gumam Prabu Hayam Wuruk. "Persoalan apa yang Ki Buyut bawa sampai harus menempuh perjalanan sejauh ini, mengingat usia Ki Buyut yang telah tua?" Ki Buyut Saleces kembali merapatkan kedua telapak tangannya. "Hamba tuanku," ucap Ki Buyut Saleces. "Jauh dari kaki Gunung Bromo, hamba menghadap tuanku Mahaprabu untuk memohon agar tuanku berkenan menjatuhkan hukuman kepada hamba. Hamba telah melanggar teripaksa." Hayam Wuruk mengerutkan kening. Ia merasa ada sesuatu yang aneh sekaligus sulit diterima nalar. Biasanya orang yang menghadap meminta keadilan agar pihak lain dijatuhi hukuman. Namun orang yang kini berada di depannya justru meminta dirinya sendiri dijatuhi hukuman. "Selama ini hamba telah melakukan sebuah kesalahan tuanku," lanjut Ki Buyut Saleces. "Hamba adalah penganut Siwa. Tanpa hamba sadari, hamba menganut Siwa secara berlebihan. Hamba telah memaksa semua rakyat hamba yang beragama lain untuk berganti agama dan masuk ke agama Siwa. Rakyat hamba yang semula beragama Buddha akhirnya masuk ke agama Siwa. Jika mereka bertahan pada agamanya, mereka harus pergi dari Saleces." Prabu Hayam Wuruk memandang Ki Buyut Saleces dengan aneh. Meski Ki Buyut telah berusaha menerangkan, masih tetap sulit memahami bagaimana seorang datang menghadap meminta supaya diadili. Lalu bentuk kesadaran macam apa yang telah membawa orang itu? "Dalam keadaan yang demikian itulah tuanku," ucap Ki Buyut Saleces selanjutnya. "Hamba memiliki anak perempuan bernama Swendar Prasasti yang menjalin hubungan dengan seorang pemuda bernama Pintas Mara.
yang beragama Buddha. Pintasmara adalah anak Ki Buyut Pamadan yang kini berada di sebelah hamba ini. Kenyataan itu membuat hamba benar-benar marah dan mengerahkan segenap penduduk Saleces untuk menyerbu Pamadan. Perang pun hampir terjadi, tuanku. Untung hadir orang yang mencegah perang itu dan benar-benar menyadarkan hamba dari kesalahan yang telah hamba perbuat. Derajat rasa penasaran Prabu Hayam Wuruk menanjak. Orang yang muncul itu telah mencegah perangmu? Tanyanya. Ki Buyut Saleces mengangguk. Orang itu yang menyadarkanmu? Hayam Wuruk kembali bertanya. Hamba, jawab Buyut Saleces lagi. Dan orang itu pula yang memaksamu untuk meminta hukuman kepadaku? Tanya Prabu Hayam Wuruk lagi. Benar, tuanku, jawab Buyut Saleces. Prabu Hayam Wuruk melengos, pandang matanya berubah menunjukkan rasa tidak suka yang tidak ditutup-tutupi. Rupanya Prabu Hayam Wuruk telah mempunyai dugaan siapa orang yang menurutnya sok berbuat baik, bak seorang pahlawan itu. Prabu Hayam Wuruk berjalan mondar-mandir sambil mengarahkan pandang matanya ke tanah lapang di depan tatak rambat. Apa yang dikatakan Gajah Mada kepadamu? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Temenggung Macan Liwung yang menyimak pembicaraan itu terkejut. Ia sama sekali tidak menduga orang yang diceritakan Ki Buyut Saleces itu adalah Gajah Mada. Itu sebabnya tanpa sadar Temenggung Macan Liwung menggerakkan kakinya mendekat supaya bisa mendengar pembicaraan yang berlangsung itu dengan lebih cermat. Kakang Gajah Mada meninggalkan jejak di Saleces, ucap Macan Liwung dalam hati. Yang juga cukup kaget adalah Ki Buyut Saleces sendiri. Ki Buyut Saleces agak sulit bisa memahami. Ia merasa belum menyebut nama, tetapi Prabu Hayam Wuruk menebak dengan benar. Orang yang memaksanya datang menghadap ke istana adalah Gajah Mada. Apa yang dikatakan Gajah Mada kepadamu, Buyut Saleces? Tanya Prabu Hayam Wuruk lagi. Buyut Saleces bergegas merapatkan kedua telapak tangannya. Hamba, tuanku, jawab Ki Buyut Saleces. Mahapati Gajah Mada meminta kepada hamba agar menghadap kepada tuanku untuk meminta hukuman. Apa yang kini hamba lakukan karena petunjuk yang diberikannya. Prabu Hayam Wuruk membeku di tempatnya. Dalam beberapa hari, sejalan dengan waktu yang bergerak, Prabu Hayam Wuruk telah berusaha untuk mendamaikan diri dan melupakan apa yang terjadi. Tetapi sulitnya setengah mati. Gajah Mada adalah pangkal dari kemarahannya. Tiap kali ia teringat kepada Gajah Mada, jantungnya langsung bergolak, isi dadanya mendidih. Kematian Prabu Maharaja Linggabwana dan istrinya terlebih-lebih disempurnakan dengan kematian gadis yang amat dicintainya, menyebabkan Prabu Hayam Wuruk berpikir, untuk apa di dunia ini harus ada orang bernama Gajah Mada? Jadi, yang menyuruhmu menghadap kepadaku itu Gajah Mada? Tekan Prabu Hayam Wuruk. Dua orang tamu itu serentak mengangguk. Kalian pikir siapa Gajah Mada itu? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Pertanyaan yang dilontarkan Raja Majapahit itu terasa aneh dan membingungkan. Dua orang buyut itu pilih menunggu dan tak segera menjawab. Gajah Mada itu bukan siapa-siapa. Punya hak apa Gajah Mada sampai menyuruh Ki Buyut untuk minta hukuman kepadaku? Gajah Mada menyuruh kalian datang untuk meminta hukuman. Lalu bagaimana dengan Gajah Mada sendiri? Kalian harus tahu bahwa Gajah Mada itu orang biasa. Gajah Mada itu bukan manusia yang sempurna, yang tak pernah berbuat salah. Kalau Gajah Mada berani minta kalian untuk datang dan diadili, seharusnya Gajah Mada berada di tempat yang sama, kata Hayam Wuruk lantang. Dua orang buyut itu akhirnya saling pandang. Mereka makin bingung, tidak tahu harus bersikap bagaimana, juga tidak tahu mengapa raja bersikap demikian. Dua buyut itu rupanya tidak mendapat keterangan apapun terkait Gajah Mada. Ada apa dengan Gajah Mada? Tanya Buyut Saleces dalam hati. Perasaan senada tubuh sumbur di benak Buyut Pamadan. Dengan raut muka jelas menunjukkan bingungnya, Buyut Pamadan dan Buyut Saleces yang kini telah berubah sangat bersahabat memperhatikan rajanya.
Tetapi bagaimana sikap kalian selanjutnya? Tanya Prabu Hayam Wuruk yang mendadak membelokkan pembicaraan. Sigap Ki Buyut Saleces menyembah. Hamba tuanku, bagian yang mana yang tuanku maksud? Balas Buyut Saleces. Prabu Hayam Wuruk berbalik. Ia melambaikan tangan kepada seorang prajurit yang duduk bersila di belakangnya. Dua orang prajurit itu bergegas menggotong dampar yang semula ditolak. Yang aku ingin tahu, kata Prabu Hayam Wuruk, bagaimana hubungan kalian sekarang? Buyut Pamadan akan berbicara, tetapi Buyut Saleces mendahului. Hamba telah menyadari kekeliruan hamba tuanku, ucapnya. Hubungan hamba dengan adik Buyut Pamadan menjadi baik. Prabu Hayam memberikan perhatian dengan sangat cermat. Apa itu berarti kau telah merestui hubungan anakmu dengan anak Buyut Pamadan? Kejar sang Prabu. Bersama-sama kedua buyut itu menyembah. Kami telah sepakat untuk berpisahan tuanku. Buyut Pamadan yang menjawab. Kesalahan yang terjadi bukan semata-mata kesalahan Kakang Buyut Saleces. Hamba dan orang-orang Pamadan ternyata juga harus banyak belajar bagaimana cara menahan diri. Prabu Hayam Wuruk terdiam untuk beberapa jenak dalam rangka menimbang. Tak lama kemudian, raja yang baru saja duduk itu tiba-tiba berdiri sambil melambaikan tangan kepada Macan Liwung. Hamba tuanku, kata Macan Liwung. Prabu Hayam Wuruk rupanya merasa pertemuan dengan dua orang buyut itu telah cukup dan siap meninggalkan tempat itu. Meski mereka meminta hukuman, kata Hayam Wuruk, aku tidak akan berikan hukuman dalam bentuk apapun. Pastikan mereka kembali dengan naik kereta kuda agar bisa sampai di rumah mereka dengan lebih cepat dan tidak kelelahan. Juga pastikan kepada bagian kehartakan untuk menyediakan hadiah dariku bagi mereka berdua sebagai tanda rasa senang hatiku melihat mereka memutuskan untuk berpisahan. Dengan demikian hubungan mereka telah rukun kembali. Kalimat demi kalimat yang diucapkan Prabu Hayam Wuruk itu tertangkap dengan cukup jelas. Tumenggung Macan Liwung segera menyalurkan perintah itu dengan cermat dan seksama, sebagaimana yang dikehendaki Prabu Hayam Wuruk. Buyut Pamadan dan Buyut Saleces pun kembali ke rumah masing-masing dengan disewakan kereta kuda. Dengan senang hati, dua buyut yang semula bertiga itu melambaikan tangan sebagai balasan lambaian tangan para prajurit yang melepas mereka. Yang aku peroleh ternyata justru sebuah anugerah yang tiada ternilai, kata Buyut Saleces. Meski Buyut Pamadan tak menjawab, wajahnya membahasakan isi hatinya. Wajah tua itu tampak gembira berseri-seri. Hanya sejenak setelah sang Prabu menerima kehadiran dua buyut dari Pamadan dan Saleces, pembicaraan terjadi di antara para prajurit. Tuanku Gajah Mada terlihat jejaknya di Saleces dan Pamadan. Adakah yang tahu sedang menempuh perjalanan kemana beliau? Tanya seorang prajurit. Para prajurit yang menggerombol tak jauh dari Manguntur itu saling pandang. Tak tercegah para prajurit itu menjadi penasaran. Ke Lumajang, jawab seorang prajurit. Saleces adalah kabuyutan yang terletak di antara dua kota, yaitu Yuangga dan Kelakah. Jika berjalan terus ke arah selatan akan tiba di Lumajang. Aku yakin itulah tempat yang dituju Mahamantri Mukya. Seorang prajurit tiba-tiba berdiri, raut mukanya membahasakan warna hatinya apa adanya. Mengapa kau masih menghormatinya dengan berlebihan macam itu? Gajah Mada itu sekarang bukan siapa-siapa. Jadi kenapa kalian masih memanggilnya dengan sebutan Mahamantri Mukya? Aku tidak peduli kemanapun Gajah Mada itu pergi, apa ke Lumajang atau ke Sadeng. Juga jika kalian menyeberang ke Bali, aku tidak peduli, kecuali jika Gajah Mada yang tidak tahu diri itu mengangkat senjata melawan kekuasaan Majapahit. Aku akan berada pada barisan paling depan pasukan yang akan menghilasnya. Nyata sekali prajurit itu melepas rangkaian ucapannya dengan kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. Macan Liwung yang berpura-pura tidak menyimak pembicaraan itu melepas batu, membuat para prajurit yang semula bersemangat dalam berbicara sontak terdiam.
Kakang Gajah Mada ternyata benar dengan tempat yang dipilihnya. Ucap Macan Liwung dalam hati. Tempat bernama Pamadan itu tidak jauh dari Tongas. Jika Kakang Gajah Mada terus berjalan ke selatan, ia akan sampai ke air terjun yang dihuni para demit, jin, dan setan itu. Tempat itu sungguh menakutkan. Ibarat Santo Moro Santo mati, Janmo Moro Janmo mati. Hanya dengan kerja keras dan keberanian luar biasa, tempat itu bisa dibuka dan aman didatangi manusia. Kelak jika aku memiliki waktu, aku akan datang ke sana menengoknya. Tumenggung Macan Liwung mengayam angan-angan sambil memperhatikan burung-burung dara yang berterbangan ke sana kemari dengan amat bebas tanpa ada yang harus memaksa ketakutan.